Shalom, selamat pagi sahabat LCAD Ministry. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Novita Kauna, di pagi hari ini dalam renungan pagi LCAD Ministry. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya percaya ketika kita bangun, kita boleh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita masih ada sampai dengan hari ini, dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku sahabat LCAD Ministry. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelumnya kita bersaat teduh sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau menyertai, memberkati kami di sepanjang malam yang sudah berlalu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami untuk kami mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih sahabat LCAD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih sahabat LCAD Ministry, ayat ini merupakan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Lewat surat ini, Rasul Paulus ingin memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan setiap orang percaya. Karena Rasul Paulus sangat paham benar tentang kehidupan manusia, sebab dia sendiri sudah menjalani berbagai macam tantangan, rintangan, persoalan di dalam kehidupannya ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melayani Yesus Kristus. Dia tahu bahwa ada saatnya Tuhan memberkati dia secara luar biasa, tetapi kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan dia harus melewati dan merasakan kekurangan dan pencobaan. Dia menyadari bahwa ada dua sisi kehidupan manusia dalam perjalanan hidup untuk mengikut Tuhan. Sisi pertama di mana Tuhan memberkati dia tentang janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dia diberikan kelimpahan melalui kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi ada satu sisi di mana Tuhan mengizinkan Rasul Paulus melewati sebuah pergumulan hidup. Dan Alkitab juga sangat jelas mengatakan kepada setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa ketika saya dan saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan kita, maka kita harus rela pikul salib. Saudara, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah segala perkara. Segala perkara ini menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal yang besar. Segala perkara ini adalah hal-hal kekhawatiran, ketakutan, kekurangan, kelimpahan, sakit penyakit, bahkan persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Poin yang kedua adalah perkataan kutanggung atau kalimat kutanggung. Kutanggung ini menyatakan bahwa kita memiliki kekuatan dan kemampuan. Nah, jika poin pertama dan kedua ini digabungkan, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa Rasul Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah dan persoalan kecil maupun besar dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Namun saudara, kekuatan itu bukan berasal dari pribadinya, tetapi kekuatan yang ada di dalam dirinya itu berasal dari Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Karena siapapun saya dan saudara maupun Rasul Paulus, kita memiliki kemampuan yang terbatas. Kalau hari ini kita sehat, mungkin kita bisa sakit. Kalau hari ini saya kaya atau saudara kaya, mungkin besok kita bisa miskin. Sekarang gagah, perkasa, cantik, elok, besok bisa menjadi tua dan pada akhirnya tidak berdaya.
Jadi di sini dikatakan bahwa kita dapat menanggung segala beban, masalah dan persoalan karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, poin ketiga adalah perkataan atau kalimat di dalam, menyatakan bahwa adalah sebuah syarat bagi setiap orang percaya untuk tinggal di dalam agar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan atau berkat-berkat Tuhan. Tinggal di dalam siapa? Tentunya kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Lawan kata dari dalam adalah luar. Artinya ketika manusia berada di luar, maka dia tidak akan mampu menyelesaikan setiap masalah dan persoalannya. Tetapi ketika dia ada di dalam Kristus, maka dia pasti cakap untuk menanggung segala beban dan persoalan hidupnya. Hanya di dalam Kristus saya dan saudara mendapatkan kekuatan untuk bisa menanggung sakit tanpa kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Untuk kita bisa menikmati kesehatan tanpa kita menyalahgunakan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bisa menikmati kesusahan, bahkan mungkin kemiskinan, tanpa kita harus menghujat Tuhan kita. Bahkan untuk kita bisa menikmati kekayaan yang adalah berkat Tuhan, tanpa kita hidup berfoya-foya. Haleluya. Dan yang keempat, memberi kekuatan. Menyatakan bahwa ada sesuatu atau ada oknum yang menjadi sumber kekuatan, sang pemberi kekuatan. Kita sendiri tahu, kita sendiri percaya, kita sendiri mengimani bahwa sang pemberi kekuatan dalam kehidupan kita bukan diri kita atau pribadi kita, tetapi dialah Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan setiap orang yang mau membawa setiap masalah hidupnya serta mau bergantung kepadanya, karena dia hanya akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan jika kita mengalami masalah dan persoalan. Dia memberikan kekuatan kepada kita saat mungkin kita mengalami kekalahan, saat mungkin kita mengalami keputusasaan, saat mungkin kita mengalami penderitaan, saat mungkin kita mengalami masalah bertubi-tubi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan saya dan saudara melewati lembah kekelaman, bukan karena dia tidak sayang, bukan karena dia tidak cinta, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi dia mau kita belajar untuk menanggung segala perkara. Dia mau kita cakap untuk menanggung segala masalah dan persoalan. Dia mau kita kuat. Dia mau kita menjadi pemenang di atas setiap masalah dan persoalan yang diizinkan terjadi. Dan dia juga mau kita belajar rendah hati, tidak berbangga diri, agar supaya kita menyadari bahwa sebenarnya secara manusia kita tidak mampu menghadapi setiap tantangan, masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala perkara Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sombong rohani. Allah menuntun kita agar kita harus melewati jalan yang tidak enak untuk kita lalui, supaya saya dan saudara semakin kuat di dalam Dia. Tuhan membutuhkan iman yang kuat di hari-hari ini. Ketika kita masih menghadapi pandemi, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bangkrut, menghadapi masalah serius akhir-akhir ini, dan anak-anak Tuhan juga tidak luput dari masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati pencobaan yang ada, maka Dia mau supaya kita memiliki iman bagaikan emas murni, emas yang teruji 24 karat, benar-benar murni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, saya pribadi tidak tahu apa masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Adakah beban berat yang sedang Anda pikul akhir-akhir ini? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tanggamu, mungkin kesehatanmu sedang bermasalah, mungkin pekerjaanmu, mungkin studimu atau pendidikanmu, atau hal-hal lain yang tidak bisa saya katakan pada hari ini. Saudara, setiap orang percaya akan mengalami
mujizat dan kemenangan dari Tuhan jika dia memiliki iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Segala masalah, tantangan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan ketika kita mau berserah sepenuhnya kepada Dia. Saudara, jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan kekuatan dan kemampuan kita, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita, bahkan dalam segala aspek apapun di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat betapa luar biasanya cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bisa. Saudara, ketika mungkin kau ada dalam kelemahan, keputusasaan, kerapuan, mari katakan, munculkan iman dan semangatmu dan katakan, saya bisa melewati setiap masalah dan persoalan karena ada Yesus yang bersama-sama dengan saya. Mari katakan terus-menerus itu, perkataan seperti itu, agar supaya kita termotivasi untuk mengalami janji Tuhan melalui perkataan-perkataan kita yang berkuasa. Orang dunia berkata mulutmu adalah harimaumu, tetapi ketika kita mulai memperkatakan hal-hal tanda iman kita, pengharapan kita pada Tuhan, maka kita akan melihat hasil dari apa yang kita katakan. Mari katakan berulang-ulang kali, menjadi satu keyakinan iman yang teguh, sehingga saya dan saudara kuat dan mampu menjalani setiap proses hidup dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tahu tentang kehidupan kita, akan selalu bersama-sama dengan kita. Bukan saja hari ini, di setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, kapanpun, dimanapun saya dan saudara berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Katakan, saya bisa menanggung segala perkara karena ada Dia, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya. Mari miliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan, saudara. Sebesar apapun masalah dan persoalanmu, ingatlah ada Dia, ada Yesus. Tinggallah di dalam Dia, maka kita akan menemukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat itu masih ada dan pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Katakan, saya bisa karena ada Yesus bersama dengan saya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami bisa melalui segala masalah persoalan, kami bisa menanggung segala-galanya Tuhan, karena ada Engkau, ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Terkadang kekhawatiran datang dalam kehidupan kami, ketakutan, kepanikan, tetapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami menyadari bahwa dalam segala aspek kehidupan kami, setiap detik, menit, jam, waktu, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar. Bahkan kami siap untuk menjalani hari-hari kami dengan satu keyakinan, kepastian bahwa Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mampu memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Selamat berkarya, jadilah berkat, tetap kuat dan semangat. Jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu juga, tetap prokes. Tuhan Yesus menyertaimu, memberkati dan melindungimu sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.